Nah, nanti kalau nggak salah, saya belum pernah lihat bentuknya sih, tapi kira-kira katanya seperti ini di internet. Ini yang harus dibawa. Plus visa, plus LOE, plus asuransi. Nah, karantina ini yang harus benar dipatuhi. Jadi kalau di sini itu proses karantinanya sudah benar-benar maju ya. Jadi Indonesia itu nggak ada apa-apanya lah. Kalau di Indonesia kalian karantina itu keluar tuh ya nggak ketahuan, paling ketahuan tetangga. Kalau di sini jangan harap karena ada sistemnya, mereka menggunakan sistem informasi yang cukup canggih. Jadi nanti ketika datang, kalian kan nanti akan tercatat ibaratnya HP-nya itu sudah dicatat di sistemnya mereka nomornya. Nah nanti nomor HP-nya ini mereka akan telepon. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lokasi kalian via provider. Jadi itu jasamanya sudah sampai level provider HP. Jadi kalau makanya nanti kalau misalnya kalian ditelepon itu tidak boleh tidak diangkat. Apapun yang kalian lakukan kalau ada telepon dari imigrasi harus diangkat, wajib hukumnya. Walaupun kalian mandi, ya mandi sehanduan dulu lah. Nah, itu wajib diangkat karena kalau sampai nggak diangkat terus mati, itu dianggap kalian kabur, nggak ada di tempat, mereka akan datang, polisi akan datang dan itu akan heboh sekali. Itu kalian akan membuat heboh satu hotel dan satu TMU nanti. Kalau sampai HP-nya nggak keangkat. Nah, jadi pastikan HP-nya nggak boleh mati saat karantina, bahkan saat pengisian daya itu wajib nyala. Terus kalau ada gejala apapun, lapor ke petugas atau lapor ke orang TMU yang bertanggung jawab. Biasanya dari departemen masing-masing. Kan sedikit biasanya kalau cuma sedikit panas, naik sedikit suhunya nggak apa-apa. Tapi kalau suhu panasnya naiknya cukup tinggi, itu mereka akan langsung meminta kalian ke rumah sakit. Dan tapi nanti kalaupun sakit, jangan langsung keluar ke rumah sakit sendiri. Tetap harus lapor dulu, nanti akan dikasih tahu kan harus gimana. Telepon taksi, nanti naik taksinya seperti apa, kemananya, itu nanti akan di-arrange dulu. Jadi jangan, selama karantina jangan berimprovisasi sendiri ya. Walaupun kalian sakit harus lapor dulu. Terus jaga kondisi, jadi selama karantina jangan tidur malam-malam. Karena ya ada orang yang tidur mungkin karena pikiran terus atau masih ada tugas dari Indonesia, kerjain sampai tidurnya malam. Kecapean, badannya naik, suhunya naik, jadi panas, demam. Wah, itu bisa. Dan itu sekalian dibawa ke rumah sakit. Akan langsung dites COVID dan dianggap suspek COVID. Sampai terbukti negatif. Jadi jaga kondisi tujuannya kalian nggak ngedrop terus malah menimbulkan kerepotan yang tidak perlu nantinya. Nanti sistemnya, intinya kalian tidak boleh kontak sama siapapun, makanan diantar ke kamar, mau order dari, kita ada di Taiwan ada namanya Uber Eats, itu juga kalau mau order, nanti kasih tahu nomor kamar, dia akan taruh di sana. Atau misalnya tiba-tiba mungkin ada yang kelupaan, misalnya apa maskernya habis, atau mungkin yang perempuan nggak diduga harusnya jadwal mensnya kapan, terus tiba-tiba mens, gitu kan, itu terus nggak bawa. Nah, itu bisa nanti kontak ke teman-teman di kampus, PTI kampus, nanti kita bisa bantu beliin. Tapi intinya kalian nggak boleh keluar pintu sama sekali. Apapun yang dibutuhkan itu harus kontak ke departemen atau ke orang yang bisa diminta tolong. Dan mengenai reimburse ini sih, ini saya ngambil dari website-nya. Jadi kalau kalian nanti bisa dapat reimburse 1.000 per hari, syaratnya sih intinya ngikuti semua yang ditentukan oleh OJI. Jadi masuk pakai izin resmi, karantina sesuai prosedur, nggak ada melanggar, laporan suhu segala macam, nggak pernah keluar kamar. Terus menyelesaikan registrasi mahasiswa baru setelah karantina, sama menyerahkan dokumen. Dan nanti kalau ke kampus karena belum punya ID, nanti kalian akan dikasih ID khusus. Nah, mungkin itu terkait ini ya, kedatangan dulu. Jadi intinya sih, ya kita bersyukur sekali kalau kedatangannya itu sudah dibolehkan, walaupun dengan proses karantina ya. Dan
Mungkin juga dari semua yang daftar nggak semua jadi berangkat sekarang karena karantinanya memang cukup lumayan. Karena tadi Taiwan, kenapa Taiwan itu berhasil dalam penanganan COVID, salah satunya karena ini, mereka strict, mau itu mahasiswa, mau itu kepala KDI, mau itu menteri kesehatan dari mana, kalau mau masuk Taiwan, tidak ada ampun, mereka harus karantina 14 hari. Sebenarnya ada opsinya, tapi itu hanya untuk negara-negara tertentu dan harus tes PCR mandiri. Lebih mahal lagi yang jatuhnya. Cuma bisa lebih cepat. Cuma untuk mahasiswa dari Indonesia nggak bisa. Harus 14 hari. Ya itu salah satu ini konsekuensi yang harus uh, ya kita terima. Masih untung lah boleh dibuka pintu masuknya dengan catatan karantina. Harapannya sih nanti ini ya, intinya harapannya kalau kalian pas sudah datang selalu kontak sama Mas Bayu Trimurti CS, apapun yang terjadi kontaknya ke mereka plus ke departemen masing-masing. Jadi biar teman-teman PP itu tahu update-nya masing-masing teman-teman gimana. Jadi kita nggak lost kontak dan jangan nanti terus tiba-tiba ada ke rumah sakit terus kita teman-teman PP itu nggak tahu gitu. Itu jangan sampai, kalau bisa kabar-kabari juga. Jadi kita bisa membantu apapun yang terjadi nanti. Ya kita harapannya sih semua sehat ya pas datang, tapi kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba pas datang ada kenapa, ya kita butuh tahu itu biar kita bisa membantu. Mungkin itu. Terus untuk beasiswa, kalau sekarang beasiswa dibanding tahun saya dulu itu nambah satu tipe, MOE Elite. Kalau tahun saya dulu nggak ada MOE Elite, adanya MOE. Nah, MOE beasiswa ini yang paling umum yang beasiswa TMU. Ini beasiswa dari kampus. Jadi yang memberikan itu maksudnya pemberiannya full via, jadi TMU memang dicerahin kayak ada dapat juga dari pemerintah Taiwan, tapi ada juga dari TMU-nya itu mereka memberikan beasiswa. Beasiswa kampus ini beda-beda. Untuk TMU itu ada 3 tipe, A, B, C. A dulu ada A+ untuk mereka yang publikasi SCI, SSCI, first author, itu dapat SPP plus 25.000 per bulan. Sekarang rasanya nggak ada, dipindah ke MOE Elite semua. Sekarang cuma ada A, B, C. Nah, A itu SPP plus 16.000. Hanya PhD yang bisa. Jadi master, mohon maaf, nggak bisa dapat. Walaupun nanti misalnya terbit paper 1, ya tetap nggak bisa naik jadi tipe A, nggak bisa. Master student maksimal hanya tipe B. Nah, nanti PhD apakah bisa dapat tipe B? Itu bisa terjadi kalau misalnya waktu pembaruan beasiswa, jadi waktu evaluasi itu, ya harapannya tidak terjadi sih. Itu nilainya benar-benar kurang dari nilai batas. Nah, itu biasanya kemungkinan besar tidak dikasih, tapi tipe B. Cuma kita belum pernah ada sih kasusnya yang pembaruan evaluasi pertama itu yang berdasarkan nilai saja, itu terus nggak lolos, nggak dapat tipe A-nya, nggak lanjut, itu rasanya belum ada. Tapi yang adanya waktu evaluasi kedua di tahun saya, itu ada yang di downgrade, tapi bukan tidak dapat sama sekali, tapi di downgrade jadi tipe B. Yang terus ada lagi namanya tipe C, itu hanya SPP. Jadi nggak dapat uang saku, tapi cuma dapat bebas biaya sekolah. Nah, terus ada juga kalau tidak salah namanya beasiswa outstanding student. Lupa nama asli, lupa ini ya nama tepatnya, tapi beasiswa outstanding ini untuk mahasiswa yang punya paper first author terindeks SCI, nanti kalau salah mereka bisa dapat tambahan beberapa ribu NT gitu dari OJI. Ini mengajukan dan harus dan diseleksi gitu. Tidak selalu papernya SCI first author terus 100% dapat, belum tentu, dan ketika dapat jumlahnya berapa itu juga beda-beda. Tadi ada evaluasi di semester kedua kalau beasiswa TMU, nanti via ini ya, via nilai, karena kan masih semester 2, pasti
paper belum ada. Nah, itu mereka akan evaluasi berdasarkan nilainya di semester 1 dan berdasarkan rekomendasi dari dosen. Kalau nggak salah saat ini juga tetap 2 tahun, tapi dibandingkan yang tahunnya Mas Musli itu, tahun sekarang itu college atau departemen itu sudah cukup siap, jadi mereka sudah di awal mereka bilang kalau cuma 2 tahun nanti kita kasih biasanya dari departemen atau college, tapi ini perlu konfirmasi. Apakah semua departemen atau college memberikan? Saya kurang bisa memastikan, tapi kayaknya mostly yang dia dapat tipe A juga biasanya juga diberikan kabar bahwa dia akan dapat juga nanti setahunnya dari college. Nursing kalau nggak salah ada di tempat saya, EPC Injury Prevention juga mereka ngasih tambahan 1 tahun. Terus di IGPM rasanya juga. Jadi yang dari TMU-nya 2 tahun, tapi departemen atau jurusan masing-masing akan memberikan. Tapi ini konfirmasi lagi. Terus beasiswa MOST dulu kalau zaman saya itu daftarnya di Februari di awal, tapi sekarang berubah. Daftarnya dulu via Teto, sekarang seleksi via kampus. Kalau salah terakhir itu yang terbaru ini via Office of Student Affairs. Ini durasi 3 tahun, biaya yang diberikan 40.000 per bulan, tidak termasuk SPP. Ya naik 10.000 dibandingkan zaman saya dulu. Ini beasiswa paling tinggi dapatnya dibandingkan yang lain. Zaman saya juga dibandingkan MOE juga tetap paling tinggi. MOE itu nambah sekali, sekarang jadi 40.000, tambah lebih tinggi lagi. Cuma seleksinya memang ketat, harus punya, biasanya kalau salah harus punya paper atau pernah conference yang memang itu ada prosedurnya. Jadi memang benar-benar ketat terkait dengan prestasi akademiknya di MOST diseleksi. Kalau tidak salah ada satu mahasiswa Indonesia yang dapat MOST di TMU. Saya lupa namanya. Tapi ada dari announcement-nya itu ada satu yang dapat MOST. Yang waiting list cukup ada beberapa, tapi saya nggak tahu apakah sudah ada yang Mas Mandroy, Mas. Hah? Mas Mandroy Pangaribuan. Oh iya. Ada di sini orangnya? Ada tuh, baru nongol. Iya. Selamat. Kemudian beasiswa MOE ini, yang MOE biasa itu yang daftar di Februari, itu untuk master PhD bisa dapatnya 20.000 per bulan, maksimal 4 tahun. Kalau MOST maksimal 3 tahun. Nah, MOE ini plus SPP, jadi SPP-nya walaupun di tulisan itu SPP dibayarkan maksimal 45.000 atau berapa itu semester, tapi di TMU tidak disuruh nambah. Jadi ya udah SPP-nya dianggap bebas SPP sekalian. Plus uang sakunya 20.000 per bulan. Nah, biasanya awal tahun nih Februari. Ini daftarnya via MOE Taiwan. Jadi biasanya via Teto gitu. Jadi ngirim berkas terus diseleksi. Terus ada MOE Elite, ini khusus untuk dosen. Biasanya melalui kampus Taiwan, kampusnya. Jadi melalui masing-masing kampus itu seleksinya di sana. 25.000 per bulan, tapi tidak termasuk SPP. Sedikit di bawahnya MOST. MOST zaman saya. Kalau MOST sekarang, ya lumayan jauh sih gapnya. Karena, dan ini tapi khusus untuk dosen. Ya kalau ada yang tanya, biasanya sering tanya, enak mana Mas, MOE apa MOE Elite? Ya tergantung, MOE biasa itu 4 tahun durasinya, tapi 20.000 per bulan. Nggak perlu bayar SPP, nggak perlu ribet nabung-nabung untuk bayar SPP per semesternya. Per bulannya. MOE Elite sama MOST harus nabung, jadi dapat bulanan untuk dipotong sisihkan untuk bayar SPP. Oh jadi ada yang mikir, oh nggak enak ya enak MOE. Ya nggak juga, karena MOE Elite sama MOST itu kalau kita tahun ketiga di sini, semester 5 kayak seperti saya, semester 5-6 itu sudah tidak bayar SPP. Jadi beasiswa yang diterima itu utuh. Cuma kalau MOE ya nggak ada dia dapat tambahan, tetap 20.000. Ini MOE Elite dan MOST tidak perlu motong biaya untuk biaya SPP lagi. Jadi dia terima utuh. Cuma durasi 3 tahun. Terus beasiswa ICDF ini khusus kampus tertentu, jurusan tertentu.